Tanggal. Nah, itu nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Wah, tanggal pastinya belum pas gitu. Mungkin bulan Juli. Saya ingatnya sih April ya 2019. Kurang sosialisasi kali ya. Jadi untuk tanggal pemilu sendiri kita sering kurang aware jadinya. Menterinya? Partai mungkin atau Mungkin DPR, ya DPR, DPD mungkin. Kayak semacam calon legislatif ya kalau nggak salah ya. Paling yang lembaga legislatif itu sih, yang kayak DPR, DPRD. Kabinet kerja. Gubernur ya, kayak yang kemarin itu bukan sih wali kota gitu-gitu ya. Mungkin untuk DPR-nya ya. Ya walaupun nggak pedulinya personally sama politik, tetap menurut saya tetap penting sih. Nyoblos dong, masa golput? Apalagi kan sebagai pemilih pemula gitu ya, mau ikut serta tentu saya dalam membangun negara ini. Ya kita juga warga negara harus support pemilu. Ya kita warga negara ya wajib sih kasih suara. Kalau misalkan dapat kesempatan, kenapa enggak kan daripada golput kan? Karena satu suara aja sendiri juga bisa ngebantu masa depan Indonesia. Dari kita-kita juga yang menentukan gitu kan, negara Indonesia bakal maju atau enggak. Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi kembali. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Aku mencari, aku berjalan,
Monita Tahalea. Tak kurang dari 40% pemilih di pemilu serentak 2019 adalah anak-anak muda. Dan itu artinya ada sekitar 80 juta orang-orang muda yang akan menjadi penentu wajah politik kita 5 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya. Kita tahu betapa pentingnya politik bagi anak muda dan kita ada di sini untuk membahas itu. Bersama saya Wisnu Nugroho, ada Reza Rahardian. Kita beri tepuk tangan buat Reza Rahardian. Lalu ada Muhammad Faisal, ini bukan saudara kembar, disclaimer aja, meskipun mirip ya. Lalu ada Ari Kriting, dan tentu saja yang sudah membuai kita dengan suara merdunya, Monita Tahalea. Siapa mereka? Saya ada ringkasan profil mereka secara ringkas. Mari kita lihat sejenak. Monita Tahalea, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat di tahun 2005 ini sangat doyan traveling. Di tahun 2015 lalu lewat lagu berjudul Hai, Monita berkeluh kesah soal terkikisnya budaya ramah tamah akibat lingkungan sosial yang modern. Dan bicara soal politik, menurut darah manis ini, politik semestinya adalah kebijakan. Selanjutnya ada Muhammad Faisal. Doktor di bidang psikologi sosial dan politik ini adalah pendiri biro riset pertama di Indonesia yang meneliti tentang gen XYZ atau anak muda. Hal itu sangat berbeda dari cita-citanya semasa kecil, yaitu menjadi komikus. Dan di penghujung 2017 lalu, Faisal menerbitkan buku berjudul Generasi V, Memahami Milenial Pengubah Indonesia. Bagi Faisal, politik adalah seni mengeluarkan gagasan, mempertahankan, dan mewujudkan ide. Ilmu yang mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan. Satriadin Maharingga Jongki atau tenar dengan nama Ari Kriting. Namanya melambung sejak menjadi juara 3 stand up komedi Indonesia Kompas TV Season 3. Kegelisahan soal Indonesia Timur tidak lepas ia selipkan dalam setiap materi lawaknya. Menurut komika yang lebih senang bekerja di belakang layar ini, politik adalah alat untuk mewujudkan kebahagiaan banyak orang, maka sangat disayangkan jika tujuan politik itu disempitkan untuk mencapai kebahagiaan orang saja. Last but not least, Reza Rahadian. Aktor kelahiran 31 tahun silam ini dikenal piawai memerankan tokoh nasional, mulai dari tokoh politik Haji Omar Said Sokro Aminoto hingga Presiden ketiga Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Tahun 2017 lalu, aktor kelahiran Bogor ini menyabet predikat sebagai aktor terbaik dalam ajang bergengsi Festival Film Asia Pasifik. Buat seorang Reza Rahadian, politik hari ini adalah proses adu argumentasi masing-masing pemangku kekuasaan. Ari, tadi kamu menyebut politik itu sebisa mungkin membahagiakan banyak orang, bukan kelompok-kelompok. Betul sekali. Itu harapan atau realita yang sekarang terjadi? Oh, sudah pasti realita ya. Betul, sekarang terjadi. Harapan lah pastinya ya, harapan lah pastinya. Kalau harapan sih pasti harapan. Yeah. Kalau realitanya ya pasti kayaknya masih jauh dari itu ya. Iya, kalau saya bicara seperti itu karena kan saya kan basicnya stand up comedian ya. Saya stand up comedian. Pas saya bilang realita tadi semua pada tidak terima ya. Aduh, saya salah ingat. Berarti Anda sama-sama sepakat ya sama saya kalau itu angan-angan ya. Tidak, saya bicara begitu karena saya ini kan stand up comedian. Biasanya saya itu bagi kebahagiaan untuk segelintir orang saja. Nah, politik itu sebenarnya dia bisa melakukan lebih daripada itu. Yang bahagia itu bisa banyak dan jangka panjang. Makanya itu yang sangat saya harapkan sih, semoga kedepannya politik kita arahnya ke situ. Nah, ide besar itu akhir-akhir ini kan absen atau tidak hadir. Yes. Kira-kira apa yang membuat ide-ide besar, gagasan besar dalam wacana perpolitikan kita hilang? Mas Faisal yang sering banyak melakukan penelitian tentang anak-anak muda ini. Saya rasa sebetulnya gagasan-gagasan besar itu tetap ada. Dia tidak absen. Anak muda juga masih kritis dan masih idealis. Hanya saja mungkin wujudnya sekarang sedikit berubah. Jadi kalau dulu gagasan besar, ide-ide itu menjadi isme-isme yang nanti diajarkan kepada masyarakat, sudut pandang baru. Kalau sekarang ide-ide itu diwujudkan dalam bentuk karya dan kreativitas. Saya rasa itu ada perbedaannya. Jadi dia tetap ada sebetulnya gagasan besar itu. Oke. Kalau untuk saat ini, Reza sekarang lihat bagaimana sebenarnya anak-anak muda berpolitik dalam pandangan Reza. Baik lagi ya, banyak banget anak-anak muda yang punya idealismenya sendiri dan saya mungkin melihat bahwa kembali lagi bahwa idealisme itu bisa menjadi sesuatu yang ideal bagi orang per orang gitu. Dan banyak banget anak-anak muda hari ini mungkin yang melihat politik sebagai salah satu bentuk kegiatan yang
rumit. Betul. Apalagi dilihat dari apa yang kita consume hari ini lewat peta politik yang terjadi di Republik ini cukup membuat anak-anak muda juga nggak sedikit yang merasa bahwa kayaknya better saya melakukan hal-hal lain yang sifatnya juga mungkin tidak sebesar itu tapi bermanfaat juga buat orang banyak gitu. Politik kekinian yang membuat Reza tidak terlalu nyaman apa yang membuat tidak terlalu nyaman? Aduh, capek juga ya ngelihat para pemangku kekuasaan, politikus-politikus yang saya amati lewat beberapa stasiun TV, lewat acara-acara, ya isinya adu argumentasi terus, tapi at the end of the day, ini jadi tontonan yang menghibur, lebih menghibur dari film jangan-jangan. Iya, jadi tontonan politik akhir-akhir. Kalau Monita lihat politik tadi menyebut sebagai kebijakan ya. Kebijakan apa yang kira-kira bisa diubah dengan politik? Ya kan ada hak, ada kewajiban gitu. Seseorang yang ada di dunia politik dikasih otoritas, tapi banyak yang nggak mau bertanggung jawab dengan kepemimpinan yang dikasih gitu. Jadi seharusnya itu sebuah kebijakan, bijaksana gitu. Tapi banyak yang kita bisa lihat sendiri nggak bijaksana gitu. Makanya saya males nyalek. Padahal banyak yang nawarin Reza. Main film pengaruhnya lebih gede. Banyak yang nawarin pasti. Banyak yang nawarin. Gak ada sih emang kebetulan. Menarik bahwa kita melihat ada survei di Litbang Kompas yang mengatakan bahwa atau menemukan bahwa jumlah orang yang terlibat dalam partai politik itu makin kecil untuk ukuran anak muda. Kita lihat ini. Ini yang membuat anak-anak muda tidak bersedia bergabung ke partai politik. Apa yang membuat mereka tidak mau jadi anggota partai politik, malah mereka memilih menjadi anggota organisasi masyarakat atau organisasi Papua. Oke. Dan kita menjadi agak cemas juga dalam fakta yang kita dapat di Litbang Kompas, jumlah pemilih muda dari tahun ke tahun itu meningkat. Tetapi partisipasi atau keterlibatan atau keterpilihan anak muda di DPR atau di lembaga-lembaga pemerintah itu turun. Nah ini fenomena apa kalau melihat seperti ini? Faisal bisa menjelaskan ini? Saya rasa yang utama ya ada persepsi di anak muda bahwa untuk bisa terlibat secara masuk ke dalam politik praktis itu sulit. Karena apa? Karena biasanya mereka yang masuk ke partai politik itu kalau tidak mereka berasal dari satu keturunan keluarga elit politik tertentu atau punya modalitas yang besar atau dia populer seperti Mas Reza gitu kan. Sebentar, saya potong. Ada 3 klaster berarti ya? Ada 3 Satu, dia memiliki modal sosial yang besar. Ya. Kedua, dia memiliki modal kapital yang besar. Ya. Yang ketiga, keturunan dari pendiri partai politik. Jadi kalau tidak punya 3 itu, dia merasa, wah apakah saya belong ke sebuah partai politik? Saya tidak punya 3-tiganya ya kebetulan ya. Kayaknya mimpi-mimpi saya untuk terlibat kayaknya sulit ya. Tapi mungkin kalau melihat tadi gitu ya, parpol keterlibatan di partai politik misalnya tuh yang lebih paling besar gitu. Ya bisa jadi juga mungkin banyak anak-anak muda yang merasa tiap-tiap parpol pasti punya pemimpinnya masing-masing gitu. Entah simpatik atau tidak simpatik dengan pemimpinnya, dengan kebijakan yang dibuat atau argumen-argumen yang diutarakan juga sehingga membuat wah males juga nih kalau jadi kadernya gitu. Dan untuk masuk ke misalnya contohnya tadi DPR kan tetap butuh itu gitu, butuh kendaraan-kendaraan politik itu gitu. Tapi realitas bahwa tidak banyak orang terjun ke politik tidak berarti anak muda sebenarnya tidak berbuat untuk negeri ini ya. Setuju kalau itu. Ya. Kita melihat ada banyak kegiatan-kegiatan atau aktivisme anak-anak muda yang sebenarnya lebih real. Monita juga terlibat di kegiatan yang mendampingi anak-anak yang tidak bersekolah. Bisa cerita Monita? Ya, saya udah 2 tahun ini. Tahun pertama saya ikut namanya Berani Mimpi untuk Sumba. Yang kedua Berani Mimpi untuk Papua. Jadi bersama dengan Wahana Visi kita sama-sama ke sana ngelihat anak-anak, ngelihat keadaan mereka. Bahkan baru-baru ini saya baru pulang dari Bengkayang, Kalimantan. Saya benar-benar live in di sana ngikutin keseharian mereka selama sekolah. Jadi kita fokus aja di pendidikan mereka, terus menghapus kekerasan terhadap anak. Karena ternyata di luar dari kota gede ini seperti 2 sisi koin gitu. Di Jakarta kayaknya semuanya ada, sedangkan di daerah sana kayak jauh banget gitu. Dan aku sebagai yang muda-muda bisa punya kesempatan lihat itu, aku jadi punya rasa cinta lagi dan rasa mau membangun bangsa aku ini. Kalau bukan kita siapa lagi penggeraknya. Jadi aktivisme ini hal yang umum terjadi di banyak tempat. Kalau kita bisa melihat Mas Faisal punya
Ya. penelitian atau hasil temuan yang didapat di beberapa daerah? Memang saya biasa keliling ke beberapa kota, kumpul dengan komunitas dan anak muda ya, ngobrol, lalu ya kalau di dalam riset disebutnya etnografi ya, duduk bareng mereka, menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Nah memang saya lihat memang kegiatan-kegiatan movement, aktivitas komunitas yang peduli pendidikan, kesehatan, sosial itu makin banyak. Dan saya rasa kaitan dengan tadi pertanyaan sebelumnya, mungkin karena anak muda melihat bahwa ada banyak barrier untuk masuk ke politik praktis seperti parpol. Lalu sekarang mereka hidup di era digital yang semua serba cepat dalam hitungan klik. Mereka ingin bertindak lebih konkret dalam waktu yang lebih cepat. Oke, kita lihat ada foto di layar itu bisa diceritakan Faisal itu apa itu? Ini aktivisme Desa Jodipan. Anak-anak muda ya di Malang, di mana sebelumnya ya. Karena kalau satu warna takut mewakili partai tertentu. Jadi mereka banyak warna aja lah ya. Biar tidak takut diklaim oleh partai politik oleh partai tertentu ya. Anak muda ya terlibat di sini untuk melakukan perubahan dari sebuah lingkungan yang dulunya mungkin tidak diminati oleh publik secara luas sehingga ditransformasi dengan kreativitas ya. Ya saya melihat ada perubahan yang nyata di situ. Masyarakat yang tadinya tidak memperhatikan sanitasi, begitu atau kawasannya menjadi kunjungan wisata, itu menjadi berubah. Dan Ari kan tinggal di Malang dulu, saya Arema juga dulu ya. Saya tinggal di Malang, tapi saya kategori pendatang di sana, kategori pendatang. Itu Jodipan ini, tempat ini itu dulu sangat-sangat rawan. Kami kalau masuk ke sana juga itu cukup khawatir ya. Tapi setelah ada sentuhan ini, dia malah jadi tempat wisata, orang-orang masuk ke sana. Kayaknya orang-orang di sana langsung terbuka gitu ya terhadap orang luar. Kalau dulu sih, artinya apa? Sentuhan kreativitas seperti ini itu ternyata bisa merubah perilaku masyarakat yang tadinya tertutup juga. Nanti saya pulang ke kampung ini, timur saya kasih warna-warni semua. Kita nggak mewakili apa-apa kan ya, biru-biru gini? Oh tidak, Enggak dong. Tidak dong. Enggak dong. Biru itu teduh. Kita juga panggilannya masih brosis juga kan, jadi kita tidak mau mewakili apapun di sini ya. Ari, Indonesia Timur itu sesuatu yang kita pandang sering dalam kategori politik, itu sesuatu yang jadi jualan setiap kampanye. Ari melihat anak-anak atau anak-anak muda di Indonesia Timur, sebenarnya apa sih rindu mereka terhadap politik di Indonesia ini? Kalau menurut saya sih teman-teman anak-anak muda dari Indonesia Timur sih harusnya sudah mulai memilih itu tidak boleh sampai golput. Tapi kita memilih itu harus sudah punya strategi. Karena saya rasa ya kami dari Indonesia Timur itu setiap tahun itu dijual terus-terus. Sebagai materi kampanye politik ya. Kita akan mengejar ketertinggalan. Indonesia Timur akan kita majukan. Pokoknya sudah berpuluh-puluh tahun akan kita majukan terus. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu. Nah menurut saya sih, saya punya saudara-saudara di Indonesia Timur harus mulai mencari sosok pemimpin. Dan bukan hanya pemimpin, teman-teman di Dewan juga, legislatif juga harus kita pilih. Itu orang-orang yang bisa membuat 5 tahun dari sekarang, janjinya lagi bukan membangun Indonesia Timur. Karena sudah terbangun. Iya kan, jadi kalau selama pemimpinnya kita setiap tahun kampanye, kita akan mengejar ketertinggalan, saya pikir berarti kami masih tertinggal dan Anda tidak sukses gitu. Politiknya gagal. Oke. Ini pertanyaan agak personal nih. Apakah itu yang membuat Ari kemudian kembali atau mencari penghidupan di Jakarta. Karena Indonesia Timur nggak ada yang memperhatikan. Saya ini susah ya. Saya kalau berkarya di Jakarta disuruh pulang kampung. Saya pulang ke kampung tidak dapat apa-apa juga ya. Jadi susah juga. Kalau menurut saya sih memang karena saya pribadi kan memang dari kampung. Jujur saja kita juga pengen kampungnya kita setara, kita pengen kampungnya kita maju juga. Tapi kan sampai saat ini kan semuanya masih terpusat di Jakarta. Kita tahun 99 reformasi terus kemudian kita bikin otonomi daerah kan judulnya saja otonomi daerah tapi kan fasilitasnya kan masih terpusat di sini. Apalagi kami seniman-seniman ini pulang ke sana mau bikin apa begitu. Paling kerja biasa di televisi. Saya punya teman saja yang lulusan pertelevisian pulang disuruh perbaiki televisi padahal dia tidak ada hubungannya sama itu ya kan. Karena nggak ada stasiunnya di sana dia mau ngapain gitu. Iya. Jurusan apa? Pertelevisian. Oh ya kebetulan ada TV rusak di rumah kan tidak nyambung ya. Tapi itulah yang terjadi kenapa kita masih tetap ada di Jakarta. Saya mau bikin acara di sana tapi acara apa gitu. Tapi ya seperti itulah. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya sih mungkin politik yang bisa merubah itu karena saya pikir juga stasiun TV besar juga kadang-kadang berkantor di Ambon aja yuk, susah sih kayaknya agak masih jauh sih dari situ. Sih. Monita tadi menyebut sekali lagi politik adalah kebijakan, kesempatan untuk mengubah. Apa ajakan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak muda supaya kita punya peluang nih sekarang untuk menentukan pilihan dan mengubah Indonesia sebisa mungkin dengan momentum pemilu serentak di 2019?
Simpelnya jangan golput karena suara kita berarti banget. Sepakat. Untuk tidak golput, memilihnya seperti apa Faisal? Sikap kritis macam apa yang bisa kita bangun dengan caleg yang ada, dengan pemimpin yang ada, bisa kita pilih yang paling sedikit keburukannya? Saya rasa aspek yang paling penting untuk anak muda sekarang ya tadi, berpikir kritis. Jadi dia memilih secara kritis, tidak ikut-ikutan, tidak tergiur bila dikasih reward, dan tidak takut kalau diberi ancaman. Jadi memilih secara kritis itu menjadi satu aspek yang penting untuk nanti kita bisa memilih orang yang representasikan aspirasi. Oke. Kalau Reza, masukan untuk pemilu kita ke depan yang akan serentak dan kayaknya akan seru ini. Ya, semoga pemilu nanti kita semua tahu bahwa kita semua yang ada di ruangan ini juga mungkin punya pilihan-pilihan yang berbeda. Masing-masing punya calonnya sendiri-sendiri, baik di legislatif maupun untuk pemilu pilpres. Tapi mudah-mudahan kita semua juga bisa ikut berperan serta dalam menjaga situasi untuk tetap kondusif, tetap menjaga persatuan, tetap bisa ikut mendukung pemilu yang damai. Oke. Ari, terakhir. Mengenai pemilu ke depan. Saya mau cari, Anda sudah mulai ketawa, Anda tidak percaya jawaban saya ini. Kalau saya sih, kita sudah pasti tidak boleh golput ya, apalagi anak muda tidak boleh golput. Tetapi ketika kita memilih, harusnya kita lepas dari politik identitas ya. Kita harus bersihkan dirinya kita dari politik identitas. Kita harus benar-benar memahami bahwa ketika kita mencoblos satu pilihan politik itu adalah ada konsekuensinya gitu. Bahwa itu berkonsekuensi terhadap 5 tahun kita ke depan. Jadi kita tidak pilih orang karena orang itu siapa, tapi kita pilih karena apa yang bisa dia lakukan kepada kita di 5 tahun ke depannya. Itu yang harus kita lihat. Kita melihat bahwa anak-anak muda, dan ini adalah wakil yang membuat kita yakin bahwa semua akan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan secara kritis. Dan ini menjadi bagian yang ingin kita sampaikan supaya apa yang kita dapat nanti di pemilu 2019 adalah orang-orang yang setidaknya bisa membawa kebaikan dan mewujudkan harapan-harapan yang tadi Ari sebut. Tidak lagi menjadi harapan tapi menjadi realita. Kenyataan. Nanti dipakai liburan juga mungkin tetap bisa milih di daerah lain. Betul. Karena pas hari pemilih kita tahu itu hari libur nasional dan kita bisa masih menggunakan hak pilih dengan mengurus surat A5. Ya betul. A5. Kita pakai untuk itu. Baik, kita akan kembali ke acara berikutnya, yaitu tentang bagaimana Kompas sebagai rumah pemilu bisa menggabungkan harian Kompas, kompas.com, dan Kompas TV di pemilu mendatang. Terima kasih Reza, terima kasih Faisal, terima kasih Ari, dan terima kasih Monita.